Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi menuju matematika modern yang terbagi 3 poin, yaitu dunia mekanika, perkembangan teori probabilitas, dan perkembangan teori bilangan. Lanjut. Yang beranggotakan Ahmad Fikri Abdullah dan Raudati Dani Rahma serta Zahra Puspa. Materi ini akan dibacakan oleh Ahmad Fikri, silahkan. Yang pertama ada dunia mekanika, Descartes dan Newton. Para ahli sejarah menyebut periode setengah abad sejak tahun 1637 hingga 1687 sebagai sumber mata air matematika modern. Tahun yang pertama menunjuk pada publikasi Geometri. Tahun yang kedua pada publikasi Principia Mathematical karya Newton. A. Awal notasi modern Francois Beta. Pada tahun 1600 notasi matematis baru telah muncul di Eropa seperti bunga di musim semi, tanda plus, tanda minus pertama kali muncul sebagai cetakan dalam Mercantil Arithmetic dari Johann Wittmann 1489, di mana lambang-lambang tersebut menunjuk bahwa pada perjumlahan atau pengurangan atau pada bilangan positif dan bilangan negatif, tapi pada kelebihan atau kekurangan dalam persoalan perdagangan. Orang pertama yang menggunakan lambang-lambang tersebut dalam menuliskan bentuk aljabar dalam matematikawan Belanda, Walter Hoppe 1514. Dalam buku Inggris pertama tentang aljabar yang dipublikasikan dengan judul The Whetstone of the Wither 1557, Robert Record memperkenalkan simbol sama dengan garis-garis yang lebih panjang, namun lambang itu tidak menjadi populer. Cylinder 1575 memilih dua garis jajar yang tegak dan menggunakan tanda A untuk ekualitas yang berlangsung hingga tahun 1700-an. Thomas Harriot dalam karyanya Artis Analitik Praxis 1631 melambangkan perkalian dengan sebuah titik noktah, tapi grafik matematik karya dari William Outer menggunakan tanda silang atau X. Harriot juga menyumbang lambang lebih besar dari dan kurang dari dalam karya Rab Culture Algebra 1659. Simbol pembagian ditemukan untuk pertama kalinya. Tanda kuadrat dapat ditelusuri kemunculannya dalam di Kos karya Christoph Rudolph 1528, di mana lambang itu hanya memiliki dua tarikan ruang garis. Seringkali dikatakan bahwa Rudolph telah memilih lambang seperti ini karena ia menyerupai huruf R kecil, huruf awal dari kata radix. Francois Beta 1540 hingga 1603, seorang matematikawan terkemuka pada masanya, mengambil langkah sangat penting dalam menyempurnakan simbolisme aljabar. Beta menganjurkan penggunaan huruf-huruf dalam abjad, huruf-huruf besar sebagai simbol untuk kuantitas-kuantitas yang sekarang kita sebut dengan variabel, dan huruf-huruf konsonan untuk mewakili bilangan-bilangan diasumsikan. Kita mempertahankan jejak terakhir aljabar verbal dengan menuliskan A kuadratus, A kubus, dan seterusnya. Untuk perpangkatan berbeda dengan suatu kuantitas A, gagasan yang sangat memudahkan berupa penggunaan bilangan-bilangan pangkat, eksponen untuk menunjukkan derajat kemana suatu kuantitas kan adalah suatu kontribusi lainnya dari Descartes dan muncul pertama kalinya dalam karya Discord de la Méthode, diterbitkan pada tahun 1637. Selanjutnya, René Descartes penulis La Geometrie. René Descartes pastinya salah satu yang sangat penting dengan publikasi La Geometrie yang menjadikan geometri analitik dikenal oleh para matematikawan sezamannya. Descartes umumnya diakui telah membangun fondasi-fondasi bagi perkembangan matematika masa modern. Kemajuan besar pertama yang begitu nyata melampaui teknik-teknik yang dikenal
para cendekiawan zaman kuno ini mengubah wajah matematikawan dan mengarang dalam satu generasi kepada pengembang kalkulus oleh Newton dan Leibniz. René Descartes 1596 hingga 1650 dilahirkan di Haye, sebuah kota kecil di Paris. Descartes menyajikan karya yang pertama kali terbitkan yaitu Discours de la Méthode dengan lampiran ilmunya yaitu La Dioptrique, La Météorite, dan La Géométrie. Selanjutnya yaitu Isaac Newton, prinsip matematika. Pencapaian utama Isaac Newton adalah Newton dan kalkulus diferensial. Bukan sekedar membentuk kembali konsepsi-konsepsi yang telah kokoh tentang gerakan planet, tapi juga memberikan suatu landasan rasional untuk sains fisika secara keseluruhan. Karya filosofi naturalis Prinsipan Matematika 1687 dari Newton adalah puncak dari semaraknya pikiran intelektual yang menandai abad kejeniusan. Newton menggunakan 3 penemuannya. Temuan pertama adalah metode matematika yang disebut fluxit, tapi sekarang dikenal dengan kalkulus diferensial. Kedua adalah penguraian cahaya putih, sinar matahari menjadi cahaya-cahaya berbagai warna. Ketiga, konsepsi hukum gravitasi universal. Oke, selanjutnya adalah kontroversi penemuan kalkulus Newton versus Leibniz. Perseteruan terkait siapa yang lebih dahulu menemukan kalkulus secara material mempengaruhi sejarah matematika di Eropa Barat. Di Inggris, hal ini dipandang sebagai suatu upaya orang-orang Asia yang tidak tahu diri untuk merampok buah dari kejeniusan Newton, putra Inggris yang paling berprestasi. Reaksi wajahnya adalah bahwa hanya metode-metode geometri murni yang dipilih oleh Newton dibanding metode analitik menjadi satu-satunya dipelajari dan digunakan. Para matematikawan Inggris pun tidak menyadari keunggulan-keunggulan yang tampak jelas dari notasi Leibniz dibandingkan notasi Newton. Selama lebih dari 1 abad, kesetiaan yang berlebihan pada reputasi Newton menjauhkan mereka dari wawasan tentang berbagai perkembangan di Eropa kontinental. Hilangnya kerjasama ini ternyata bersifat merugikan bagi para matematikawan Inggris maupun para matematikawan kontinental, tapi lebih khususnya bagi aliran Inggris. Pada kenyataan, Inggris menghasilkan hanya sedikit matematikawan kreatif selama zaman Newton. Abad ke-18 dan tidak satu pun dari mereka pantas dikatakan sebagai seorang matematikawan besar. Selanjutnya adalah perkembangan teori probabilitas Pascal, Bernoulli, dan Laplace. Yang pertama itu Blaise Pascal. Pascal adalah orang yang luar biasa terampil dalam banyak bidang. Tidak lazim ditemukan seseorang yang sanggup untuk sekaligus menjadi penulis berbakat dan filsuf religius. Berikut sebagai matematikawan kreatif dan ahli fisika eksperimental. Pada usia 16 tahun, Pascal mudah menguji kemampuan matematisnya di hadapan lingkaran Mersenne dengan membahas selembar materi yaitu esai Pour le Conicus, dicetak pada tahun 1640 pada selembar kertas. Materi tersebut adalah berkat kesingkat padatnya salah satu halaman paling subur dalam sejarah matematika. Esai ini memuat pernyataan sejumlah teorema untuk yang bersifat proyektif, termasuk ekuivalen dari apa yang sejak saat itu dikenal dengan sebagai teorema segi enam mistis Pascal. Beberapa kontribusi Pascal lainnya: sikloida, segitiga aritmatika, dan induksi matematis. Sikloida suatu kurva yang terbentuk oleh sebuah titik pada sekeliling roda saat roda itu mengelinding pada suatu garis lurus. Sikloida telah disebut Helen of Geometry. Pascal memecahkan banyak persoalan terkait sikloida. Misalnya, luas di bawah kufra atau volume bangun ruang yang diperoleh dengan memutarkan kufra pada garis alasnya. Solusi tersebut diterbitkan dalam karyanya History of the Cycloid. Pascal juga terkenal berkat publikasinya Triangle Arithmetic yang memuat suatu tabel numerik infinite dalam bentuk segitiga, disebut segitiga aritmetik yang sekarang umumnya dikenal sebagai segitiga Pascal. Pascal juga terkenal berkat kontribusinya mengenai induksi matematika yang lainnya, suatu teknik ketat untuk membuktikan apa yang telah ditemukan. Pascal memberikan penjelasan yang memuaskan tentang induksi matematis.
Tetapi gagasan penalaran dengan frekuensi sebenarnya ditemukan lebih awal oleh Francesco Morolico. Namun demikian, Pascal adalah seorang yang pertama yang mengakui nilai penting proses logis tersebut dan berkat karyanya Triangle Arithmetic membawanya ke domain lazim dari kerja para matematikawan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Rodati dari Rahma. Terima kasih, Vicky. Yang B ada Bernoulli, Bersaudara, dan Laplace. Yang pertama ada James dan John Bernoulli. James Bernoulli dilahirkan pada tahun terjadinya korespondensi di antara Pascal dan Fermat yang menetapkan dasar-dasar teori probabilitas. Karya yang paling terkenal adalah Ars Conjectandi atau The Art of Conjecturing. Ia menulis buku tersebut selama 20 tahun, tetapi ia tidak pernah puas dengan karyanya. Buku tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama itu reproduksi De Ratiocinis in Ludo Aliae, karya Huygens, yang disertai pembahasan. Bagian kedua memuat semua hasil baku pada permutasi dan kombinasi dalam bentuk sebagaimana dituliskan pada masa sekarang. Bagian ketiga memuat 24 masalah terkait beragam permainan peluang. Dan bagian terakhir membahas aplikasi-aplikasi kajiannya pada permasalahan kewarganegaraan, moral, dan ekonomi. Lanjut. John Bernoulli berkontribusi signifikan bagi penulisan buku teks pertamanya tentang kalkulus diferensial, Analyse de Infiniment Capitis pada tahun 1696 oleh The L Hospital. Salah satu yang terpenting dari kontribusi John Bernoulli yang dimasukkan ke dalam buku tersebut adalah teorema yang disebut aturan L Hospital. Untuk menemukan nilai limit suatu pecahan saat baik pembulang maupun penyebutnya cenderung mendekati nol pada saat bersamaan. John Bernoulli juga berperan dalam penetapan notasi matematis untuk kalkulus integral. Bersama Leibniz, yang mengajukan istilah kalkulus summatorius dan simbol ini saat itu dicetak dengan lambang S. Sedangkan dirinya mengajukan istilah kalkulus integralis dan simbol L besar sebagai lambang integralis. Tercapailah kompromi penggunaan simbol S yang dibuat lebih panjang dan lebih ramping, dan istilah kalkulus integralis sebagai inverse dari kalkulus diferentialis. Namun demikian, kembali ke perkembangan teori peluang, tonggak besar selanjutnya setelah Ars Conjectandi karya James Bernoulli adalah publikasi Doctrine of Change, or a method of calculating the probability of event in play, karya De Moivre, pada tahun 1667 dan sampai 1704 pada tahun 1718. Salah satu hasil penting di sana aproksimasi terkenal Spini, yang biasanya dikenal sebagai formula Stirling, adalah bagaimanapun juga merupakan pencapaian dari De Moivre. Lanjut. Yang kedua ada Pierre-Simon Laplace. Laplace membangun tujuan hidupnya menulis buku teks yang mencakup semua yang diketahui tentang mekanika benda-benda langit. Dia tidak memberikan kegiatan terganggu oleh revolusi Prancis atau oleh serangkaian perubahan pemerintah yang terjadi pada masa hidupnya. Karya terbesar Laplace adalah Traité de mécanique céleste. Mekanik Céleste menyelesaikan kerja yang Newton perintis. Karena karya tersebut menunjukkan bahwa semua gerakan anggota-anggota sistem planet di tata surya dapat diedukasi dari hukum gravitasi. Pada 2000 halaman dalam Mekanik Céleste terpadukan semua temuan penting dari abad sebelumnya dari Newton, Clairaut, D'Alembert, Euler, dan Lagrange. Ditambah sedemikian banyak materi yang asli merupakan karyanya sendiri. Sejak tahun 1774, dia menerbitkan serangkaian tulisan ilmiah yang akhirnya diperluas menjadi sebuah karya akhir yang matang, yaitu Teori Analytique des Probabilités pada tahun 1812 yang terdiri atas 464 halaman dengan menyajikan solusi bagi hampir setiap persoalan klasik teori probabilitas. Laplace menelusuri evolusi bidang tersebut dan sekaligus memberi sistematis
mengkritisasi dan memperluas hasil dari banyak matematikawan lain yang telah diketahui sebelumnya, tetapi belum tertata secara baik. Akhirnya, secara umum, teori analitik des probabilities terdiri atas dua buku. Buku pertamanya yang berjudul Calculus of Generating Function dicerahkan untuk analisis, dan buku kedua atau General Theory of Probability, Laplace membagi kajiannya ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada hakikat teori peluang, yang kedua ada teorema-teorema limit, dan yang ketiga ada statistika matematis. Lanjut. Selanjutnya ada perkembangan teori bilangan, Fermat, Euler, dan Gauss. Yang pertama ada Pierre de Fermat dan aritmatika. Fermat adalah matematikawan besar terakhir yang mengkaji matematika sebagai sampingan bagi karirnya yang bukan di bidang sains. Fermat adalah salah satu penemu geometri analitik. Dia membangun fondasi-fondasi teknik dari kalkulus diferensial dan integral. Dan bersama Pascal, dia mantapkan fundament konseptual untuk teori probabilitas. Salah satu hasil terkenalnya yang dikemukakan oleh Fermat pada tahun 1610 disebut teorema Fermat atau teorema kecil Fermat. Fermat menyebutkan bahwa alat utamanya untuk membuktikan teorema-teorema yang atau penurunan infinite. Namun Fermat mencatatkan sebagian besar matematika dalam benaknya, bukan di atas kertas. Jadi ia jarang menjelaskan bagaimana penurunan itu berhasil dicapainya. Lanjut. Yang kedua ada Leonhard Euler, penulis matematika paling produktif. Tokoh kunci matematika pada abad ke-18 adalah Leonhard Euler. Setelah Euler pindah ke St. Petersburg, satu matanya yang masih baik menjadi buta karena katarak. Tetapi Euler tidak membiarkan kebutaan totalnya mengurangi laju kerja ilmiahnya. Daya ingat yang sangat fenomenal serta kecepatan berhitung yang luar biasa hingga ia memproduksi karya matematis. Salah satu karya awalnya yang Euler diktekan setelah buta total adalah Vollständige Anleitung zur Algebra atau pengajaran lengkap aljabar pada tahun 1770. Selain buku algebra, karya Euler yang terkenal dan penting adalah Introduction in Analysis Infinitorum pada tahun 1748. Sebuah buku yang membahas beraneka ragam topik pembahasan seperti fungsi-fungsi logaritma, eksponen, dan trigonometri. Selain itu juga membahas deret perpangkatan, pecahan berlanjut, dan beragam persoalan dalam teori bilangan. Dan juga mencakup geometri analitik, bidang, dan ruang, termasuk sebuah bahasan tentang kurva aljabar dan kurva transendental. Lanjut. Yang ketiga ada Carl Friedrich Gauss atau pangeran para matematikawan. Gauss adalah salah satu anak jenius yang bakat ilmiahnya dalam matematika tampak dengan jelas. Kemampuan aritmetik Gauss sangat mengungguli guru-gurunya, sehingga pada usia 9 tahun mereka mengakui bahwa tidak ada lagi yang dapat mereka ajarkan kepada Gauss. Gauss mengejutkan guru dengan menyelesaikan segera apa yang dimaksudkan dalam soal, yang menyibukkan dan perlu waktu lama. Seperti hitunglah hasil jumlah semua bilangan dari 1 hingga 100. Gauss kecil kemudian mengatakan bahwa dia mengenali pola 1 tambah 1 sama dengan 101, 2 tambah 99 sama dengan 101, 3 tambah 98 sama dengan 101, sampai 50 tambah 51 itu sama dengan 101. Karena terdapat 50 pasang bilangan hasil jumlah masing-masingnya 101, maka hasil jumlah seluruh bilangan itu tentu adalah 50 kali 101, yaitu 5050. Teknik ini memberikan satu cara lain untuk menurunkan formula 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai seterusnya sama dengan n buka kurung n tambah 1 per 2 untuk hasil jumlah n bilangan bulat positif pertama. Lanjut. Gauss merumuskan metode kuadrat-kuadrat terkecil dengan mana nilai yang paling mungkin dari suatu kuantitas variabel yang dapat diestimasi dari banyak observasi acak. Pertama kali ia publikasikan karyanya secara mandiri tahun 1816 yang berjudul Nouvelles Methods for la Determination des Orbites des Comètes. Gauss juga mengembangkan suatu teori umum orbit planet dan komet, memperhitungkan bukan hanya gaya gravitasi utama matahari, tetapi juga gaya-gaya gravitasi kecil dari planet-planet. Gauss melakukan kembali dalam waktu 1 jam apa yang Euler kerjakan selama 3 hari. Metode penemuan
penentuan orbit, termasuk penggunaan kuadrat-kuadrat terkecil dalam meminimalkan error-error observasi yang tidak dapat dihindarkan, dan diterbitkan pada tahun 1809 sebagai mahakarya keduanya, yaitu Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicus Solem Ambitium, atau teori gerakan benda-benda langit di sekitar matahari dan dalam irisan-irisan kerucut. Lanjut. Buku Disquisitiones Arithmeticae dan kontribusi Gauss lainnya, gagasan-gagasan teori bilangan yang telah berakumulasi sejak masa Gauss di Carolin's College akhirnya dipadukan dalam Disquisitiones Arithmeticae pada tahun 1801, suatu mahakarya yang segera menganugerahinya pengakuan sebagai seorang jenius matematika kelas 1. Gauss adalah matematikawan lengkap terakhir dan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa dia sampai pada taraf tertentu terkaitkan dengan hampir setiap aspeknya. Para matematikawan sezamannya menyebut Gauss sebagai Princeps Mathematicorum atau pangeran para matematikawan, sejajar dengan Archimedes dan Isaac Newton. Dia terkenal dengan penegasannya, yaitu matematika adalah ratu dari sains dan teori bilangan adalah ratu dari matematika. Publikasi Disquisitiones Arithmeticae yang terjadi pada tahun 1801 saat Gauss berusia 24 tahun memberikan fondasi-fondasi bagi teori bilangan modern. Ya, sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung dilanjutkan di WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.